karena sering datang ke Indonesia dan belajar dengan saya ya, bertemu dengan saya. Tapi belum pernah bicara tentang saya ya sebagai pengajar atau kurang tahu ya. Ya. Kurang tahu. Dan wah, Ibu Kusano sudah berapa tahun ya kita tidak bersama? Oh, sudah lama. 3 tahun, sudah 4 tahun ada? 4 tahun? Ya, kurang. 3 tahun. Berapa ya sudah lupa? Lupa sudah lama. Ya, tapi karena beberapa kali setiap tahun bertemu jadi tidak terasa ya. Masih sudah 10 tahun kali. Sudah 10 tahun. Tidak. 2016 2013 atau 14 saja. Iya, jadi sudah mungkin tahun. Karena hampir sama Watanabe Sensei kan? Iya. Betul, waktu itu bersama. Oh iya, jadi 6 tahun ya kira-kira. Ya mungkin. Ternyata sudah lama, tapi karena 1 tahun sekali ada kadang-kadang acara, jadi rasanya masih dekat. Silakan nih hari ini Bapak Kinoshita dan Ibu Kusano bisa tanya dengan bahasa Indonesia sampai puas. Saya juga boleh ikut conversation. Boleh Bu. Ibu mau tanya apa ya? Setiap tahun kita bersama, saya juga bingung. Silakan, mau bertanya apa? Ayo Pak. Akhir-akhir ini bagaimana keadaannya di Jakarta? PSBB-nya masih ketat kah? PSBB masih dan susah ya Indonesia itu Pak. Mungkin karena termasuk negara yang besar, daerahnya banyak, provinsinya banyak, pulaunya banyak. Jadi pemerintah cukup susah membuat orang-orang betul-betul ikut peraturan PSBB. Tapi bisa. Sekarang, tapi silakan. Sedang puasa ya. Jadi sedang puasa. Di dalam rumah saja, jadi tidak tidak apa. Di dalam rumah saja, jadi puasanya tidak sulit ya. Mungkin lebih sulit ya Pak, di dalam rumah saja pikirnya jadi mau makan, mau minum. Kalau sambil bekerja di kantor lupa. Kalau di rumah lebih mudah pikir tentang makanan dan minuman. Jadi sebetulnya kalau ada melakukan kegiatan-kegiatan yang lain bisa jadi lupa ingin makan, ingin minum. Ya, bisa ada alihkan pikiran ya. Untungnya saya masih mengajar ya, masih ada kerja di JCC mengajar program seperti ini. Jadi bagi saya waktunya cepat. Sudah sore. Ibu sedang ada di sekolah atau sedang ada di JCC atau di rumah pribadi? Sekarang sudah di rumah sendiri Pak. Sudah di rumah ya? Ya, dari akhir Maret ya. Akhir Maret. Sejak akhir Maret. Sejak akhir Maret saya sudah di rumah, mengajarnya online di rumah. Mengajarnya online saja ya. Ya. Apa boleh buat, semua demi apa ya? Demi kesehatan bukan saya saja, demi kesehatan semua orang di Indonesia ya. Saya harus ikut PSBB. Tapi yang nakal banyak. Masih pergi-pergi keluar masih banyak. Apalagi akhir-akhir ini ada kegiatan membagikan makanan ya kepada orang-orang yang perlu ya. Nah, kalau ada informasi seperti itu, orang-orang langsung pergi ke tempat itu, berkumpul ramai-ramai, 5, 20 orang, 50 orang. Jadi aneh ini gitu. Ada kegiatan seperti itu bagus, tapi masalahnya orang-orang jadi berkumpul. Meskipun pakai masker ya, tapi susah polisi untuk menjaganya. Jadi, itu masalah sekarang ya. Tapi puasanya 10 hari lagi saja. Betul. Sekarang tanggal 13 ya. 10 hari lagi ya, sekitar 10 hari. Betul dah. Cepat tuh sekali. Sesudahnya lebaran ya. Sesudah itu lebaran ya. Mau keluar, mau mudik.
Tidak boleh kan? Sekarang tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. ada Oh. sedikit-sedikit mulai ada izin, tapi seperti tadi izinnya untuk usia di bawah 50, jadi usia-usia di bawah 50, 45 atau 50? di bawah 50 bisa, jadi umur 45 masih bisa. Katanya begitu, katanya masih boleh. Mudik boleh? Boleh mudik? Boleh. Ada suratnya juga dia memang. Sudah ada izin ya? Oke. Ya, kalau karyawan ya, kalau karyawan Kalau surat karyawan. dari kantornya harus ada izin. Kantornya saya. Harus kasih. Kalau kantor tidak kasih tidak bisa. Jadi, itu apa boleh buat ya untuk kesehatan keluarga di kampung. Harus semua pikir lebih baik tidak pulang. Saya tidak pulang kampung. Oh iya. Saya di sini saja cukup. Orang yang tinggal di kampung datang ke Jakarta juga sebetulnya masih dilarang. tidak boleh dilarang. Boleh. Tidak bisa ya. Tidak boleh ya. Ya betul, tidak bisa. Karena PSBB ini juga membuat peraturan apabila mereka keluar dari kampungnya, nanti di tempat tujuan harus sekitar 2 minggu karantina. Apa ya? 2 minggu karantina. Ya sama gitu. Jadi sama di mana-mana sama ya. Karantina di mana? Karantina di rumah pribadi atau mereka siapkan seperti balai ya, seperti ada beberapa tempat pakai sekolah yang kosong, ada yang pakai sekolah yang kosong. Iya. Tapi tidak mau tinggal di sekolah yang besar sendiri. Jadi pikir-pikir dulu. Tapi katanya boleh juga kalau ada keluarga yang bisa menjemput sampai tempat perbatasan itu, boleh juga katanya. Ya itu umurnya tidak boleh di atas 50. Itu saja. Restorannya semua ditutup kah? Ya, sekarang restoran tidak aktif. Kalaupun boleh itu hanya apa bahasa Inggrisnya take away. Jadi membeli take away saja. Iya, beli pulang. Tidak boleh makan di sana. Makan di sana ya. Tidak bisa. Warung juga sama sekarang. Oh gitu. Jadi Kaki lima juga sama. Kaki lima mau beli sama. Kaki lima ada. Sama Pak. Kalau ada tukang nasi goreng gitu ya, dia boleh ada, tapi orang hanya datang beli bawa pulang. Bawa pulang. Oh iya. Boleh tuh. Kalau Jadi ketahuan, kalau ketahuan ditangkap. Tugas rumah bertambah. Harus masak sendiri ya. Iya betul. Sekarang masalahnya begitu. Iya. Tapi dengan adanya kasus ini, dengan pandemi ini, banyak orang jadi berbuat baik ya. Bukan bagi-bagi makanan, bagi-bagi barang-barangnya untuk perlu hidup sehari-hari. Dan caranya tidak kumpul tapi datang ke daerah yang kelihatannya perlu, orang-orangnya perlu. Itu lebih bagus ada kegiatannya. Di Jepang bagaimana Pak? Semua ikut peraturan di rumah saja? Iya, bagi saya kalau saya di rumah saja. Saja ya. Ibu Kusano bagaimana? Terus dia di rumah sudah bosan. Sudah bosan ya? Iya, sudah bosan. Tidak ada belajar lewat online juga, Ibu Kusano? Online saja. Tadi pagi ada kelas. Ya, lewat internet. Iya. Tapi kalau terus di rumah apa namanya rasanya gila. Stres ya? Ya stres. Tapi saya dengar dari beberapa murid saya orang Jepang, kalau pergi ke supermarket terdekat saja boleh. Boleh. Boleh ya. Ya. Jadi masih bisa ya? Saja. Masih bisa ya? Ya, masih bisa. Tapi itu harus istri saya sendiri ya? Tidak boleh berdua. Jadi kalau Bapak datang sana sendiri saja. Saya tidak ikut. Sendiri saja. Tidak boleh ikut atau tidak ikut? Boleh ikut. Bapak.
Tidak boleh. Tidak boleh ikut. Terlalu banyak orang. Kalau ikut-ikut. Oh, jadi betul-betul boleh tapi sendiri-sendiri ya? Sendiri-sendiri saja. Tidak pernah. Oh. Nah, Ibu Kaikiri sendiri di Jakarta bagaimana, Bu? Keluar apartemen? Tidak sama sekali. Jadi keperluan makanan misalnya satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Jadi itu di akhir bulan Maret, JCC sudah di rumah saja, kerja di rumah saja gitu. Terus keluar cuma 2 kali di dalam itu. Ya, beli makan. Pernah 1 kali bapak sopir bawa sayur ke apartemen pertama. Tapi betul-betul ada yang betul-betul habis apa-apa gitu. Terus akhirnya itu 3 hari yang lalu saya betul-betul keluar, terus itu pergi keluar gitu. Tapi saya betul-betul orang yang takut. Jadi kalau di luar dari pintu kamar sendiri sudah kayaknya susah napas gitu. Jadi di fobia ya. Habis itu cepat pulang seperti begitu. Terus kalau masuk ke kamar, masuk ke apartemen kamar saya, terus langsung rasa tenangnya. Sangat-sangat merasa tenangnya. Tapi kalau di silakan Bu, silakan. Mungkin kalau saya tinggal di Jepang, mungkin lebih bisa santai, lebih bisa bebas. Tapi kalau bedanya Bu, Jakarta dengan Jepang? Mungkin ya, gimana kondisinya saya tinggal di luar negeri. Jadi kurang tenang. Kalau betul-betul saya kena corona, nanti masuk rumah sakit, bahasanya bisa sambung nggak? Terus orangnya atur saya itu jadi menemani saya tidak ada orang. Terus itu bisa dapat bisa dapat perawatan dengan baik karena itu takut itu susah mengerti bahasa gitu. Jadi kena corona pasti Jepang juga bahaya. Sekarang itu di mana-mana bahaya. Tapi kalau di Jepang karena negara sendiri bahasanya itu betul-betul oke. Terus itu keluarga juga ada. Jadi lebih tenang ya. Di Jepang, bisa apa gitu ya? Di Jepang minggu ini baru diizinkan obat corona yang baru, namanya remdesivir. Namanya baru. Ini mungkin efektif untuk pasien parah. Infuse ya. Jadi kalau sesak napas pasti dipakai obat itu. Remdesivir. Bagus ya. Jepang baru bagus ya, minggu ini ya. Iya. 2 hari yang lalu kan ya, 2 hari 3 hari. Akhir bulan ini Abigan yang lain, obat pasien yang obat corona yang lain, Abigan mungkin diizinkan. Untuk ini untuk pasien untuk ringan. Pasien yang masih ringan kondisinya. Bedanya begitu ya. Abigan Indonesia juga sudah terkenal ya kayaknya ya. Ya, kayaknya ada beberapa obat yang untuk yang ringan-ringan juga ada. Indonesia juga sedang menciptakan. Kalau obat seperti begitunya efektif, tidak usah takut. Sebetulnya ya Bapak ya, sebetulnya. Takut ya. Karena belum ada yang pasti obat yang pasti, terus itu vaksin juga tidak ada, jadi itu yang takut gimana gitu. Tapi vaksinnya masih lama ya. Vaksin masih lama 1 tahun ya. 1,5 tahun ya katanya membuat vaksin itu ya. Terus kadang-kadang membuat takut kita. Kadang-kadang itu orang terkenal tiba-tiba tuas meninggal ya. Meninggal betul-betul jadi rasanya wah. Apa sih lebih rasanya lebih dekat
Kalau orang yang hitungannya itu sekarang jadi sampai 600 orang sudah meninggal di Jepang gitu. Oh, 600 orang ya gitu. Tapi tiba-tiba nama orang terkenal muncul, artis atau apa gitu. Langsung jadi orang seperti ini sudah meninggal gitu. Jadi takut sekali. Karena di Jepang sudah beberapa orang artis terkenal sudah meninggal. Hari ini juga orang yang semua ya. Orang yang semua. Oh, semua ya. Main semua juga meninggal ya. Orang semua juga masih muda 28. Kalau di Indonesia itu untung sekali orang pemerintahan ya. Ada 2 orang pemerintahan. Satu Menteri Perhubungan, satu lagi wali kota di Bogor. Ya untungnya dua-duanya sembuh. Jadi lebih semangat ya orang Indonesia. Mereka Dulu saya dengar itu yang orang musisi namanya lupa. Yang saya tahu juga ada beberapa artis juga yang awal COVID masuk dia juga sudah kena, dia juga sembuh. Istri, jadi suami istri tapi suaminya sabar sekali gitu ya untuk istrinya olahragawan. Artis dia, tapi dia lebih terkenal di bidang olahraga gitu ya. Sekarang sembuh. Ibu Desi, sekarang itu kondisi corona di Indonesia lagi kayak menjadi positif atau masih tetap itu yang jerak terus atau itu mulai kalau soal penambahannya masih bertambah sampai kemarin sudah 14.000 lebih 14.000 secara tapi jumlah orang yang meninggalnya lebih sedikit. Pertambahan meninggalnya ya. Tetap ada yang meninggal, tapi jumlah pertambahan meninggal sedikit. Justru jumlah orang yang sembuhnya banyak gitu. Tapi yang sedikit menjadi masalah itu tambah daerah yang jadi terkena zona merah COVID gitu. Tadinya kan kalau yang kampung-kampung lebih dalam harusnya lebih aman ya gitu. Makanya jadi kadang-kadang provinsi ini ada jadi tambah gitu. Jadinya pemerintah merasa ya bangsa Indonesia tadi masih cukup nakal gitu ya, tidak begitu ikut PSBB. Tapi ada kabar bagus Aceh misalnya. Aceh justru jauh dari COVID gitu katanya. Hampir tidak ada justru sekarang betul-betul harus hati-hati ya waktu dia balang mudiknya betul-betul harus di dalam. Makanya kondisi yang disebut dengan pulang kampung dengan mudik sekarang itu jadi beda artinya gitu. Dulu kan kita belajar mudik itu artinya pulang kampung gitu. Tapi sekarang pemerintah bedakan arti mudik dan pulang kampung gitu. Jadi tergantung pada bentuk pulangnya untuk apa gitu. Sebentar saja kembali lagi atau pulang karena tidak ada pekerjaan terus pulang. Nah ini mereka minta surat keterangan dari kantornya. Tapi minggu kemarin hari apa ya? Di hari Jumat mungkin ya. Pemerintah sudah mulai buka penerbangan domestik. Jadi untuk tapi hanya untuk orang-orang tertentu, tetap harus ada suratnya. Misalnya karena ada keluarga yang meninggal atau sakit, jadi orang mereka harus pulang gitu. Ini ada gitu beberapa hal dibolehkan. Jadi di bandara sekarang sudah ada penerbangan, tapi tidak banyak. Domestik ya, domestik. Sampai minggu kemarin tutup bandaranya. Iya, baru ada penerbangan hari Jumat kemarin kalau tidak salah. Tapi domestik jadinya. Domestik ada. Jadi waktu Lebaran saya ingin pergi ke Bali tidak bisa nanti. Kalau yang namanya jalan-jalan tidak dikasih, urusan keluarga, urusan kantor yang penting sekali, tergantung jenis kantornya, misalnya apa gitu itu boleh. Karena kan sekarang juga hanya kantor-kantor yang ada hubungan dengan kesehatan, bahan pokok, nah itu bisa. Tapi kalau yang biasa-biasa tidak bisa. Menurut Tip, kapan saya bisa datang Jakarta? Menurut saya, kami orang Indonesia berharap sesudah Lebaran ini, akhir Mei berharap sekali makin lama makin aman gitu ya. Juni sudah aman. Jadi Juni maunya orang-orang Juni
kantor-kantor sudah mulai bisa bergerak sedikit-sedikit gitu. Tapi Amin, kalau sekolah, Amin. tapi kalau Amin. sekolah-sekolah sudah menyatakan tanggung gitu ya, karena kan periode mulai ajaran baru di Indonesia bulan Juli, pertengahan Juli. Jadi rencananya sekolah mulai pertengahan Juli mau mulai gitu. Jadi mudah-mudahan ya Pak, awal Juni kita mulai Indonesia mulai aman. Ya, jadi Bapak mungkin bisa datang di bulan Juli. Jepangnya bagaimana? Aman berlibur nggak? saja. Ya, masalahnya Bapak berlibur saja. Berlibur saja nih. Dan datang ke sisi gitu. Mudah-mudahan ya Pak, Juli sudah aman. Iya. Ibu ke sana sendiri? Semoga cepat. Iya. Silakan Ibu Kaikiri. Saya ada pertanyaan tapi cukup sensitif. Jadi kalau pertanyaannya kurang sopan, minta maaf kepada Ibu Desi. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Waktu 23 tahun yang lalu, saya pernah pengalaman itu musibah itu Indonesia, jadi Prismon, terus itu ada yang ribut, ada yang bakaran, banyak, terus sangat bahaya sekali, jadi orang asing semua keluar dari Jakarta gitu. Saya juga termasuk orang yang keluar dari Jakarta gitu. Tapi karena waktu itu tapi cepat selesai masalahnya. Jadi saya 5 hari tinggal di Bangkok, terus itu sudah kembali, terus sudah Indonesia sangat kuat, cepat perbaikinya, terus kuat. Sekarang masih damai sekali gitu saya rasanya. Tapi sebetulnya sesudah masuk ke bulan 2 bulan ini, sekarang emang masalahnya itu yang seluruh dunia. Tapi saya paling takut ada 2. Satu, kalau saya kena corona gimana, dan satu lagi kalau seperti Krismon ada ribut, bakaran, terus itu jahat apa, terus violence apa, seperti begitu. Saya paling takut. Kalau pikir itu saya ingin sekali cepat pulang ke Jepang. Tapi saya juga pegang itu tanggung jawab besar di Jakarta, jadi tidak bisa gampang pikir seperti begitu gitu. Tapi saya selalu penasaran, ada nggak ya sedikit ada yang kelihatan menjadi seperti begitu atau enggak? Ibu Kai tidak usah pikir seperti itu, sekarang itu aman-aman saja Indonesia. Kalau menurut saya, kemarin kebetulan saya, bukan kebetulan ya, memang timingnya mungkin ya, saya mendengar beberapa informasi gitu ya. Sebetulnya yang kurang bagus di Indonesia, saya tidak tahu negara Jepang atau negara yang tidak bagus di Indonesia adalah seringnya muncul berita hoax ya di sosial media. Mungkin orang-orang ini tujuannya apa saya tidak tahu, tapi pasti ada satu tujuannya membuat Indonesia menjadi negara yang panik, tidak fokus, itu mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi yang sekarang bersama kabinetnya ya. Mungkin tujuannya itu. Tapi saya tidak begitu suka tentang politik. Tapi ternyata memang banyak sekali berita hoax gitu. Sedangkan dari pihak medik ya, dari pihak kesehatan sendiri hanya memberikan saran rajin bersih-bersih, cuci tangan, cuci muka, kemudian memakai masker, sarung tangan, selalu menjaga diri untuk tidak dekat orang yang batuk ya sebetulnya. Jadi kalau berbicara saja jarak 1 meter sebetulnya tidak apa-apa selama pakai masker. Tapi orang yang sakit, merasa dirinya sakit, ada batuk, lebih baik jangan keluar rumah gitu. Sehingga tidak terjadi komunikasi. Lalu biasakan tidak sering-sering memegang muka gitu, mata, hidung, mulut, sesuatu yang basah dari anggota. Itu saja sebetulnya tegurannya. Selama ini diikuti, sebetulnya kita terjamin gitu sehat dari COVID ini. Terus kenapa ada PSBB? Memang tujuannya semakin tidak berdekatan orang-orang, mudah-mudahan virus itu memang hilang begitu saja. Jadi virus itu tidak mungkin hilang dari udara katanya, pasti ada. Tapi yang jadi masalah kalau sudah ada manusia yang bawa, terus komunikasi kena, nah ini yang bahaya gitu, yang bahaya. Kalau dia di udara di luar sih sebetulnya bukan suatu masalah yang besar karena kita bisa langsung cuci dengan deterjen, dengan sesuatu yang mengandung deterjen dalam 20 detik dia mati katanya, dia mati sebetulnya.
Nah itu yang jadi masalah. Tapi banyak sekali hoax yang mengganggu gitu ya. Ya dari sisi Islam, dari dunia Islam sendiri juga ada hoax itu yang membuat jadinya banyak Muslim yang paranoid. Tapi ternyata sebetulnya itu hoax. Jadi kalau mendengar cerita Ibu Kaikiri gitu ya, meskipun dia orang asing, Ibu Kaikiri orang asing, apabila gitu terkena gejala, sebetulnya Ibu Kaikiri sudah bisa tanya kepada rekan-rekan yang Ibu Kaikiri kenal, staff JCC mungkin atau teman-teman Jepang lain, sudah ada rumah sakit rujukan tuh apa ya? Rumah sakit yang direkomendasikan kemana. Itu langsung datang siapapun Anda gitu. Lalu dengan gejalanya corona gitu ya, COVID-19 itu pasti ditangani gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir. Mungkin karena Ibu Kaikiri tinggal sendiri ya, tapi Kaikiri setiap hari harus bisa berhubungan dengan orang Indonesia yang kenal gitu ya. Tentang sakit itu saya tidak begitu khawatir. Sebetulnya khawatir, tapi lebih khawatirnya yang kedua, poin itu yang kedua. Tentang kekacauan di negara ini gitu ya. Itu lebih khawatir. Sekarang kalau dibilang kekacauan seperti negara ini seperti tahun 1990. Kecauan apa ya? Kecauan apa ya? Kacau. Kondisi kacau gitu ya. Kekacauan gitu ya. Kondisi kacau gitu ya. Bodoh itu ada bahasa. Itu kerusuhan. Kerusuhan. Kalau model seperti tahun 1997 kerusuhan, sekarang tidak kelihatan seperti itu. Sekarang yang jadi masalah memang tidak kelihatan, tapi akannya ada enggak? Tidak akannya masalah kelihatan itu. Ada, tidak ya? Tidak masalah. Masalahnya sekarang di ekonomi masalahnya adalah di ekonomi. Ya, justru Ibu Desi, ekonominya rusak jadi membuat itu kerusuhannya. Masalahnya. Ya, kerusuhan pada tahun 97 itu kan kerusuhannya kepada pemerintah kan sebetulnya ya. Sedangkan sekarang mereka tidak bermasalah kepada pemerintahan, tapi pada kondisi ekonomi Indonesianya. Kalau dibilang ada kerusuhan tidak, tapi saya merasa tingkat kriminal mungkin ada naik gitu ya. Dengan adanya kriminal itu nanti sakit. Kriminal apa? Kejahatan. Orang mau berbuat jahat, curi, ambil barang. Nah, ini mungkin gitu. Tapi kerusuhan dalam bentuk politik kepada pemerintah itu tidak. Tapi nah, kita jadi harus hati-hati karena makin banyaknya orang susah mendapatkan uang ya. Jadi tingkat kriminal ini yang meningkat di beberapa daerah. Jadi ini harus hati-hati. Mau ambil uang di ATM sekarang juga hati-hati. Mereka sudah mulai berani sekali dibandingkan dulu ya. Gitu. Karena betul-betul perlu uang. Ini harus hati-hati sekarang. Sudah ada beberapa kejadian di beberapa daerah. Mobil sedang berhenti pun, kalau dia tahu itu mobil tadi habis pulang dari, jadi kemarin ada kejadian ya 2 minggu lalu, pas minggu lalu. Dia adalah orang pemilik panti asuhan atau sekolah gitu, saya lupa ya. Sepertinya ambil uang dari bank untuk kebutuhan sekolah itu atau panti asuhan itu. Kebetulan mereka berhenti di tengah jalan karena satu dan lain hal saja. Tiba-tiba dari samping motor datang, jendelanya dipaksa turun dan dia lompat ke dalam, ambil seperti ini. Gitu. Wah, untung itu di jalan, jadi orang-orang lain dia lari dan tertabrak motor, ada motor tertabrak, wah di situ orang-orang bantu, sekitar 3 juta uangnya lepas dari tas kan, terbang. Jadi orang-orang ambil uang itu, tapi sisanya sekitar 77 juta masih bisa diamankan, jadi bisa kabur. Tapi uangnya 3 juta mau sudah di jalan, orang-orang sudah ambil, tidak peduli lagi bantu. Itu walaupun siang juga. Siang, itu siang. Malam saja. Bukan malam, siang. Maka kalau dibilang kerusuhan dalam bentuk politik tidak ada ke sana. Tapi kalau kerusuhan dari masalah kriminal, saya rasa ya sekarang lebih meningkat juga itu. Jadi lebih baik tidak sendiri-sendiri keluar ke bank atau apa. Gitu. Wah, tidak terasa ya Pak, Bu. Berempat saja kita bicara-bicara. Terima kasih. Ya ampun. Senang ya. Bicara-bicara. Nggak terasa 2 jam lagi saya buka puasa.
bahasa ya. Iya, terima kasih ya Ibu Kusano, Bapak Kirashita, Terima dan kasih. Ibu Tegri. Terima Jangan lupa kasih. minggu depan kami pasti punya tamu lagi. Jadi silakan daftar lagi tamu yang lain lagi, bukan saya. Saya navigator kalau minggu depan. Oh, Iya. Terima kasih banyak Ibu Kusano. Arigatou Dan Ibu gozaimasu. Kaikirin. Terima Sampai kasih. jumpa lagi ya di minggu depan. Sama-sama.